Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang alga atau ganggang. Apa itu alga? Alga berasal dari kata jamak algae, yang merupakan sekumpulan organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan disebut dengan tumbuhan talus karena tidak memiliki organ seperti yang dimiliki tumbuhan lain, seperti akar, batang, daun, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para ahli botani menempatkan alga pada takson Talophyta atau tumbuhan tingkat rendah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri dan struktur alga, reproduksi alga, klasifikasi alga, dan peranan alga bagi kehidupan. Yang pertama, ciri dan struktur alga. Ciri dan struktur alga yang pertama merupakan organisme eukariotik. Yang kedua, tumbuhan alga tersusun dari satu sel atau uniseluler. Namun ada juga multiseluler, mempunyai dinding sel atau tidak termasuk soliter. Yang ketiga, struktur tubuh alga berupa talus, yaitu tidak memiliki batang, daun, akar, dan lain sebagainya. Yang keempat, memiliki sifat fotoautotrof atau berfotosintesis. Yang kelima, terdapat klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya. Yang keenam, memiliki pirenoid atau dapat menyimpan cadangan makanan. Yang ketujuh, bereproduksi secara aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Yang ke-8, habitat di perairan tawar atau laut, tempat lembab. Yang kedua, reproduksi alga. Reproduksi alga terbagi menjadi dua, reproduksi aseksual atau vegetatif dan reproduksi seksual atau generatif. Secara aseksual terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pembelahan biner, kebanyakan terjadi pada alga uniseluler. Dua, fragmentasi, biasa dilakukan oleh alga multiseluler berbentuk filamen. Yang ketiga, pembentukan spora, dapat terjadi pada alga uniseluler dan multiseluler. Spora yang terbentuk dapat berupa spora kembara atau zoospora yang berflagela. Zoospora dapat tumbuh secara langsung menjadi tubuh alga. Secara seksual, alga terjadi melalui konjugasi atau peleburan dua gamet yang berbeda jenis. Berdasarkan jenis gametnya, ada dua tipe reproduksi seksual alga. Yang pertama isogami, yang kedua oogami. Isogami yaitu peleburan dua gamet berbeda jenis tetapi memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedua, oogami yaitu peleburan dua gamet yang memiliki sifat dan ukuran berbeda. Yang ketiga, klasifikasi alga. Yang pertama, alga hijau atau Chlorophyta. Ciri-ciri alga hijau. Yang pertama, mengandung kloroplas dengan butir-butir pirenoid di tengahnya. Yang kedua, habitatnya di air tawar, air laut, tempat lembab, salju, dan bisa bersimbiosis dengan jamur Ascomycota dan Basidiomycota membentuk lisenes. Yang ketiga, uniseluler dan multiseluler. Yang keempat, berperan sebagai fitoplankton atau produsen di ekosistem perairan. Yang kelima, contoh divisi Chlorophyta, uniseluler seperti Protococcus, Chlorella, Calamidomonas, Hydrodiction, Volvox. Multiseluler, Spirogyra, Zygnema, Oedegonium, Chara, dan Ulva. Alga keemasan atau Chrysophyta. Ciri-ciri alga keemasan. Yang pertama, tidak memiliki pirenoid. Yang kedua, habitatnya di air tawar, sebagian kecil di air laut.
Yang ketiga, uniseluler, sebagian kecil multiseluler. Yang keempat, bereproduksi secara vegetatif dengan pembentukan akinet, zoospora, dan aplonospora, sedangkan secara generatif dengan pembentukan zigospora. Yang kelima, berperan sebagai fitoplankton atau produsen di ekosistem perairan. Yang keenam, contoh divisi Chrysophyta uniseluler, contohnya Ochoromonas danica, Ochoromonas malhamensis, dan Navicula lanceolata. Multiseluler, contohnya Fusarium sp. Alga coklat atau Phaeophyta. Ciri-ciri alga coklat. Yang pertama, habitatnya kebanyakan di air laut. Yang kedua, multiseluler. Yang ketiga, bereproduksi secara generatif, sedangkan secara vegetatif dengan membentuk zoospora. Yang keempat, mengalami metagenesis kecuali Fucales. Yang kelima, contoh divisi Phaeophyta, hidup menempel di terumbu karang seperti Sargassum sp, Turbinaria sp, Fucus atau Macrocystis sp, Padina australis, dan Dictyota bartharesiana. Alga merah atau Rhodophyta. Ciri-ciri alga merah. Yang pertama, habitatnya kebanyakan di air laut. Yang kedua, multiseluler. Yang ketiga, bereproduksi secara generatif dengan pembuahan sel telur di dalam corpogonium oleh sel sperma. Sedangkan secara vegetatif dengan aplonospora dan fragmentasi. Yang keempat, contoh divisi Rhodophyta yaitu Eusema sp, Gelidium sp, dan Gracilaria sp yang dapat menghasilkan agar-agar. Yang kelima, berperan dalam konstruksi terumbu karang dan pulau, seperti Carolina yang mengandung zat kapur, dan Chondrus serta Gigartina yang mengandung zat pektin. Alga dinoflagellata atau ganggang api, atau biasa disebut dengan Pyrophyta. Ciri-ciri alga dinoflagellata. Yang pertama, habitatnya kebanyakan hidup di air laut. Yang kedua, uniseluler. Yang ketiga, cara hidupnya autotrof, heterotrof dengan cara parasit. Yang keempat, mempunyai klorofil A, C, pigmen karotin, dan xanthofil. Yang kelima, membentuk kista. Yang keenam, mempunyai 2 flagela. Yang ketujuh, beberapa bisa bioluminescent, menjadi biru dan hijau terang. Contoh divisi Pyrophyta yaitu Serratium sp, Karenia brevis, Karenia mikimotoi, dan Ornithocercus. Yang keempat, peranan alga bagi kehidupan. Peranannya yang pertama, bahan pembuatan agar-agar karena menghasilkan bahan berupa gelatin. Yang kedua, makanan alternatif sebagai suplemen karena mengandung antioksidan tinggi, zat besi, vitamin A dan C. Makanan ternak karena mengandung iodin, natrium, fosfor, kalsium. Yang keempat, bahan industri karena menghasilkan asam alginat sebagai pengental produk makanan, pembuatan es krim, pil, salep, odol, lotion, dan krim. Endapan diatom sebagai bahan baku pembuatan kaca, cat, bahan penggosok, bahan isolasi, bahan penyekat dinamit, dan pembuatan saringan. Yang kelima, untuk kesehatan detoksifikasi tubuh dari logam berat dan residu pestisida. Yang terakhir, ekosistem sebagai produsen primer di ekosistem perairan, penghasil oksigen, serta penunjuk tingkat pencemaran air. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.